You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Yuk mari teman-teman kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih malam hari ini Tuhan berkenan memberikan kesempatan kami bersekutu, memuji, memuliakan namamu dan juga belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, juga diskusi di antara kami. Tolonglah kami pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang berkuasa, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman, selamat malam semua. Senang bisa sharing lagi firman Tuhan buat kita malam hari ini. Nah memang ini temanya, wow. Saya waktu dapat tema ini, wow, ada apa gitu ya. Kalian lagi kenapa, kesetanan apa gitu ya. Nah cuma ini jadi menarik karena memang menurut saya kita perlu memahami dengan jelas. Kalau kita mau menang perang, harusnya kita kenal dong siapa musuh kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, kita juga harus kenal musuh kita. Sehingga bukan kemudian kenal musuh kita lalu akhirnya kita jadi ikut sama mereka begitu ya. Tapi pengenalan kita akan menolong kita juga melihat siapa Allah kita dan apa yang telah Dia lakukan di dalam kenyataan yang terjadi di dunia ini. Nah, bagian firman Tuhan yang saya rindu kita sama-sama pikirkan adalah di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20 ya. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Saya akan bacakan buat kita. Kak Alex sudah tulis semua ayatnya sehingga nanti teman-teman bisa ngikutin begitu ya. Efesus pasal 6 kita mulai dari ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku. Supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah, supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, melakukannya, dan bahkan membagikannya. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, nanti di akhir kita ada kesempatan boleh sharing, tanya jawab ya. Nah, Alex coba jelaskan dulu apa yang dimaksudkan di dalam bagian-bagian yang kita baca ini.
Ketika Paulus menutup suratnya kepada jemaat di Efesus, makanya tadi ada kata akhirnya. Efesus cuma 6 pasal, ini pasal terakhir. Apa yang dia mau ingatkan kepada jemaat adalah satu realita bahwa kita ada dalam peperangan rohani. Ini adalah the battle of the spirit. Kita ada dalam dunia yang semuanya bisa kita lihat ya. Kita punya indera, kita punya tubuh, kita hidup dalam dunia fisik. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan di balik realita itu ada sebuah realita peperangan rohani yang terjadi. Dan itulah yang sebenarnya kita juga dipanggil masuk di dalamnya karena kita ada di dalam Tuhan. Jadi perhatikan persatuan kita dengan Kristus waktu kita buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus diam di hati kita, maka kita menjadi orang-orang yang akan hidup mengikuti Roh Allah, tapi pada saat yang sama ada roh jahat yang tidak senang dan terus seperti sebuah peperangan yang diingatkan kepada kita. Inilah realita yang terjadi. Nah, teman-teman, apa misteri di balik hal ini? Kenapa dikatakan mungkin misteri? Sebenarnya kalau bahasa Yunani, kata misteri itu sesuatu yang masih tertutup. Ketika dibukakan, nah misteri itu menjadi nyata. Tapi inilah sebuah realita yang kita tidak punya pengalaman yang... Kita tuh makhluk yang punya fisik ya. Karena itu waktu kita berbicara tentang Allah yang adalah roh, dan juga tentang kuasa jahat yang adalah roh, maka kita harus memahami bahwa ini tidak mudah kita pahami dengan keseluruhan panca indera kita. Nah, mungkin kita harus mulai dengan melihat dulu ya. Saya kasih pertanyaan. Pertanyaannya begini ya. Ini buat kita orang Kristen banyak soalnya yang saya pahami juga, saya juga waktu masih muda, masih awal-awal tidak terlalu memahami hal ini. Siapa iblis? Siapa setan? Ini dua hal yang berbeda? Atau ini hal yang sama? Kalau hal yang sama, kenapa di Alkitab ada dibilang iblis, ada yang dibilang setan? Ayo, ada yang mungkin mau kasih pendapat? Siapa iblis, siapa setan? Bukan berarti, oh saya setannya kak, bukan ya. Ada mungkin yang mau kasih gambaran? Pada bingung gitu ya, ntar kalau salah jawab dibilang gue setan ya lagi nanti. Teman-teman, ini dua hal yang berbeda. Loh, bedanya gimana? Nah, kita kan punya kamus ya. Nah, ini karena sudah jarang bawa Alkitab cetak, jadi kita udah nggak jarang buka kamus Alkitab ya. Nah, di kamus Alkitab ini ada di kamus di dalam dua bagian penjelasan yang berbeda. Perhatikan yang pertama dulu ya. Saya buka yang iblis dulu. Maaf, ini saya foto langsung dari Alkitab saya ya. Iblis itu adalah si jahat yang melawan Allah serta rencana keselamatannya, juga disebut yang jahat. Nah, ayat-ayatnya ada di situ. Matius 6:13. Kata asli dalam bahasa Ibrani dan Yunani, arti iblis itu adalah pendakwa. Pendakwa itu yang nuding-nuding gitu ya. Jadi, ini iblis disebut pendakwa. Makanya ada satu lagu, dan telah dilemparkannya para pendakwa kita ya. Itu pemahamannya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Di dalam dia tidak ada kebenaran, dan ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sampai sini kalian harus paham. Iblis itu bukannya banyak, tapi itu satu. Jadi iblis itu nggak banyak, iblis itu satu. Makanya perhatikan, Alkitab kita menulis iblis di dalam huruf I-nya besar. Iblis itu I-nya besar, bukan I-nya kecil. Karena itu namanya dia. Jadi, ya saya manusia namanya Alex ya. Nah, dia adalah makhluk roh yang namanya iblis. Dia disebut pendakwa.
Perhatikan selanjutnya. Pada akhir zaman kuasanya akan meningkat. Sesuai dengan Wahyu 12. Tetapi akhirnya ia akan dikalahkan oleh kuasa firman Allah. Nah, disuruh bandingkan juga setan. Maksudnya apa? Iblis ini adalah satu pribadi yang adalah makhluk roh yang menjadi pemimpin. Jadi Allah tidak menciptakan iblis ya. Allah menciptakan roh, makhluk roh, atau kalau bahasa kita malaikat. Allah menciptakan malaikat. Nah, malaikat itu ada satu malaikat yang adalah pemimpin. Nah, di dalam bagian lain ada yang menjelaskan, misalnya mengambil Yesaya, namanya adalah Lucifer. Lucifer itu jatuh dalam dosa karena dia melawan Allah. Dia mau jadi Allah. Lucifer ini pemimpin malaikat yang jatuh. Kalau kita lihat sebenarnya pemimpin malaikat ada beberapa ya. Atau malaikat-malaikat yang kita tahu, misalnya ada Gabriel gitu ya. Nah, ini salah satunya namanya Lucifer. Menurut teologi dikatakan demikian. Lucifer ini dia jatuh dalam dosa karena dia memilih berontak kepada Allah sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi Allah tidak menciptakan iblisnya. Iblis menjadi demikian karena dia melawan Allah. Jadi sama, Allah tidak ciptakan dosa. Yang memilih berdosa kan manusia, memilih jatuh dalam dosa. Memilih tidak dengar Tuhan, tapi dengarkan apa yang dia mau. Nah, lalu dalam kisahnya, ada beberapa bagian Alkitab kalau kita baca, iblis ini mengajak malaikat-malaikat yang lain untuk ikut dia. Nah, pengikutnya si iblis ini, yang si pemimpin ini, itu yang namanya setan. Makanya setan di Alkitab biasanya bentuknya jamak. Di mana dituliskan? Ya lihat aja kamus. Setan dipakai dalam bentuk jamak. Kuasa jahat. Ya, kuasa jahat yang dapat merasuki orang sehingga ia menjadi sakit. Nah, Beelzebul, atau itu nama lain juga dari iblis, dianggap sebagai penghulu. Nah, kalau dikatakan penghulu, jangan bayangannya orang pergi merit ya. Penghulu itu bahasa Indonesia artinya pemimpin. Jadi iblis itu pemimpinnya si setan-setan, begitu ya. Nah, Yesus dan murid-muridnya mempunyai kuasa untuk mengusir setan-setan. Sehingga orang yang tadinya kerasukan setan sembuh kembali. Nah, nanti bandingkan lagi dengan roh jahat. Nah, itu sama ya. Nah, jadi kalau perhatikan, iblis dan setan itu berbeda. Ya, mungkin kalian juga baru ngeh gitu ya, bahwa di Alkitab dijelaskan iblis itu singular biasanya, nama tunggal yang muncul, sementara setan itu banyak. Nah, di dalam teologi berdasarkan kitab Yesaya, nanti kalian bisa lihat ayat-ayatnya, dikatakan bahwa iblis ini mengajak sepertiga dari malaikat untuk mengikut dia. Dan karena itu mereka yang jatuh, malaikat-malaikat yang jatuh ikut si iblis, itu disebut setan. Nah, menariknya, setan tidak mendapat penebusan. Manusia kan juga jatuh dalam dosa. Tetapi untuk manusia, Allah memberikan Yesus Kristus menjadi penebusan. Setan tidak ada penebusan. Sehingga mereka, iblis dan sepertiga malaikat yang jatuh, itu dikatakan merekalah yang akan dihukum. Karena tidak ada penebusan bagi mereka. Nah, kenapa begitu? Ya, itu udah caranya Tuhan mengatur. Kenapa mereka jatuh? Kadang-kadang kita suka nanya sampai ke situ. Tapi memang Alkitab tidak memberitahu dengan detail mengapa mereka jatuh. Tetapi Alkitab justru memberitahu apa? Iblis sudah dikalahkan. Sekarang ini dia dikasih kesempatan, dikasih waktu, belum dihukum. Tapi nanti waktu Kristus datang kedua kali, dia akan dihukum. Bukan berarti dia masih mungkin menang. Dia sudah kalah, teman-teman. Ketika Kristus mati di kayu salib dan bangkit, itu menjadi sebuah tanda bahwa kuasa iblis sudah dikalahkan. Nah, yang seringkali jadi pertanyaan adalah,
Kenapa orang-orang Kristen membesarkan anak-anaknya, kalau orang tua juga ya, walaupun Kristen, nggak ada itu setan, nggak ada itu setan. Ya ampun, ini nggak alkitabiah ya. Bagaimana membesarkan anak? Harusnya bilang, setan itu ada. Hati-hati. Tapi Yesusmu sudah menang. Jadi harusnya dikasih tahu ceritanya akhirnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau setan ada, iblis dan setan-setan ini ada, seberapa besar kuasanya? Nah, itu memang jadi hal yang menarik. Kalau kita perhatikan kisah Ayub, dia bisa membawa dan melakukan banyak hal. Tetapi kalau kita perhatikan, Tuhan tetap mengontrol segala-galanya. Makanya Tuhan bilang, spare his life. Sayangkan nyawanya. Jangan, kamu bisa apain dia. Makanya Ayub sakit gitu ya, kulitnya kusta seperti itu. Jadi, kalau kita perhatikan, si iblis ini dan setan-setan ini punya kuasa. Itu mesti kita yakini. Ya, mereka punya kuasa, tapi tidak maha kuasa. Nah, itu yang harus kita pahami. Orang Kristen kita harus meyakini Allah kita adalah yang maha, itu Allah kita. Ya. Nah, makanya saya suka nanya begini ya. Kita sedikit kuliah teologi malam ini ya. Coba kalau saya tanya, apakah iblis, saya pakai kata setan aja ya sama pengikut-pengikutnya. Apakah setan-setan ini punya kuasa? Punya. Tapi apakah maha kuasa? Tidak. Ya, dalam hal seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya lagi. Apakah iblis, setan, maha hadir? Ayo, maha hadir nggak? Ingat ya, kalau maha berarti dia Tuhan. Jadi iblis atau setan tidak maha hadir. Jangan merasa dia maha hadir. Dia hadir di mana-mana, itu bukan berarti pasti maha hadir. Tuhan maha hadir? Ya iya, pasti. Nah, coba sekarang jawab pertanyaan ke Alex ya. Jawabnya teologis ya, saya udah kasih teorinya tadi kan. Jawaban dengan teologis. Pertanyaan saya begini. Apakah saat ini, anggaplah kita di ruangan ya, di ruangan Zoom ini. Apakah di Zoom ini ada setan? Kalau misalnya kita kumpul satu ruangan, tuh saya tanya nih, apakah di sini ada setan? Jawaban yang teologis gimana? Ya? Tidak? Kalau kamu bilang iya, tahu dari mana temennya ya? Kalau bilang tidak, ya tahu dari mana juga. Jadi jawaban yang teologis apa? Apakah di sini ada setan? Mungkin. Jadi teologi juga unik ya. Kalau belajar ilmu teologi unik ya. Kalau ditanya apakah di sini ada setan, jawaban kita jangan pasti, jangan tidak. Kita nggak tahu kan. Tetapi mungkin. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah di sini ada Allah? Jawabannya pasti. Nah, tapi lucunya gitu ya. Kita kalau ke toilet malam-malam lebih takut sama yang mungkin ada. Kita nggak pegang yang pasti ada. Itu gobloknya manusia. Ya. Kan setan itu mungkin ada. Iblis mungkin ada. Apalagi iblis cuma satu pribadi ya. Setan ya banyak, tapi mungkin ada, mungkin tidak ada. Kalau di tempat-tempat yang kayaknya sudah sangat kesetanan, ngapain dia ada di situ? Dia patroli di tempat lain kali ya. Ngapain juga kalau udah orangnya ketakutan, ya sudahlah, ngapain ditakut-takutin, emang udah takut sendiri kok gitu ya. Jadi waktu saya pernah menjelaskan ini di sebuah gereja, ada satu majelis bapak-bapak tua angkat tangan karena dia ngerasa terganggu. Dia bilang, saya kok nggak yakin ya Pak. Menurut saya setan itu maha hadir. Saya kaget juga si om ini ya. Nah, saya bilang, boleh tahu Pak, kenapa Bapak merasa begitu? Ya, setan itu maha hadir, dia kan roh. Tapi dia pasti maha hadir. Saya bilang, roh tidak maha hadir. Nah, terus saya bilang gini, kalau iblis setan maha hadir, ngapain kita usir? Dengan kita mengusir setan, itu berarti dia nggak maha hadir kan? Coba misalnya kita usir, dalam nama Yesus keluar kau dari sini. Terus dia bilang, hihihi, gue maha hadir kok, goblok. Jangan diusir-usir gue gitu ya.
Jadi sebenarnya pemahaman kita harus benar. Kamu harus tahu musuhmu dan kamu tahu apa yang terjadi, siapa dia dan bagaimana strateginya. Tetapi jangan kesetanan juga ya, karena dia hanya mungkin ada. Peganglah Tuhan yang pasti ada. Nah, makanya ini jadi pertanyaan lagi ya. Ini teologis juga. Apakah iblis maha tahu? Kalau Tuhan maha tahu, pasti. Iblis maha tahu? Iblis tidak maha tahu. Berarti ada hal yang iblis tidak tahu. Tapi kok kayaknya dia tahu? Ada yang bilang gini, kayaknya iblis tahu hatiku, Bang. Saya bilang, wow, kalau gitu ganti lagumu. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku dan iblis. Siapa yang paling tahu hatimu? Ya kamu dan Tuhan kan? Iblis belum tentu tahu hatimu. Tapi kok dia bisa menggoda saya? Saya ingat dosen teologi saya bilang begini, ingat baik-baik. Kalau kayaknya iblis tahu hatimu, tahu apa yang kamu pengenin, ingat, dia sudah belajar menipu dari zaman Adam dan Hawa. Gerak-gerikmu pun dia tahu. Bagaimana kira-kira ini nih kayaknya mau ini nih kayak mau ini. Tapi jangan merasa bahwa dia maha tahu. Makanya kita harus bisa memahami ya, bedakan Allah maha tahu, Allah maha kuasa, Allah maha hadir. Iblis tidak. Tidak maha hadir, tidak maha kuasa, tidak maha tahu. Nah, ini perlu untuk kita pahami ya. Karena apa? Karena gereja pun tidak mengajarkan tentang hal ini dengan tepat. Ya, banyak orang tua Kristen kita jadi tahu juga kan, mereka bilangnya nggak ada setan gitu ya. Dan kemudian kesannya Tuhan sama iblis itu kesannya satu sama. Tuhan maha hadir, iblis maha hadir, itu kesannya satu sama. Hei, ingat baik-baik, Tuhan itu jauh lebih menang dari iblis. Jadi bukan satu sama. Iblis 0, Tuhan 1000 kalau perlu begitu ya. Itu menunjukkan bahwa dia lebih jauh lebih berkuasa. Karena itu kita punya kepastian kehidupan, kemenangan. Nah, dari penjelasan ini saya mau secara cepat kita go through ayat-ayat tadi ya. Perhatikan sebentar. Akhirnya kata Paulus, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Paulus sadar betul Tuhan kuat. Dia kuat dalam kekuatan kuasanya. Tetapi Paulus juga sadar bahwa si iblis juga sedang terus bekerja. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, istilah segala tipu muslihat iblis memang banyak bentuk yang bisa diambil. Ya, sekarang mungkin lewat apa? Iblis pun pasti pakai media ya untuk menyebarkan tentang dirinya, tentang ya mungkin kalau kalian lihat ada banyak film-film horor ya. Kalian mesti milih juga ya. Saya kadang-kadang kalau bicara film horor saya tidak terlalu senang. Saya memang mungkin nggak suka sama yang horor-horor gitu ya. Kesannya penakut. Tapi saya pikir ngapain sih kita mau nonton buat apa refreshing kok jadi malah ketakutan begitu. Nah, tapi kalau ada yang bilang saya ingin nonton film horor karena saya senang sinematografinya, ya pikir baik-baik lah supaya jangan kemudian pikiranmu jadi dirasuki dengan atau dimasuki dengan berbagai tipu muslihat iblis. Ini perhatikan hati-hati. Tipu muslihat iblis dapat mengambil banyak bentuk, apalagi masa kini. Tetapi kelicikan terbesarnya, nah ini yang menarik nih, ketika membujuk orang-orang bahwa dia nggak ada. Jadi kalau orang bilang, nggak ada iblis, nggak ada setan, wah itu dia udah menang tuh, dia merasa wah. Tetapi Paulus bilang hati-hati, kamu harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Nah sekarang perhatikan, kenapa kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah? Paulus ingatkan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Dalam hidup ini, waktu kita jalani hari-hari kita, ternyata pada saat yang sama kita harus menyadari bahwa ini bukan sekadar masalah hal-hal yang terjadi secara rutin belaka dalam dunia fisik. Tetapi kuasa si jahat juga bekerja. Kok bisa? Kok ada kuasanya? Karena Tuhan masih mengizinkan sampai nanti Tuhan datang kedua kali. Dia sudah kalah. Gambaran yang diberikan adalah seperti misalnya ya ada anjing herder gede banget ya dan suka gigit orang.
anjing itu telah diikat. Tetapi ikatnya itu talinya 10 meter. Nah, kalau kamu dalam radius 10 meter, kamu dalam radius 11 meter, kamu nggak bakal digigit. Tapi kalau kamu masuk dalam radius talinya dia, walaupun dia sudah diikat, tetapi dia bisa mencelakakan kamu. Bisa mengerti poinnya? Iblis sudah kalah, sudah selesai. Tapi Tuhan bilang nanti waktu dia datang baru iblis akan dihukum. Nah, pada waktu sekarang ini, apa yang Paulus ingatkan? Pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena kita sedang berjuang melawan tipu muslihat iblis. Dan gambaran yang diberikan Paulus ini seperti gambaran sebuah kerajaan. Makanya dia bilang ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa melawan penghulu-penghulu. Ingat, kata penghulu adalah pemimpin. Apa yang diambil? Seluruh perlengkapan senjata Allah. Di dalamnya, ini semua ya, baju zirah, ketopong, pedang, perisai, dan seterusnya. Saya mengutip kalimat pendeta Billy Graham waktu dia melihat ayat-ayat ini. Dia mengatakan bahwa Christians are called not into a playground, but into a battleground. Hidup Kristen itu kalau lagi masuk main game ya, war mode on ya. Bukan sekadar main-main, tetapi kita bukan main ya, masuk ke dalam hidup Kristen. Oh, ada jungkat jangkitnya, ada ayunannya, ada perosotannya. Christian are not called into a playground, but into a battleground. Karena itu perhatikan. Menarik sekali kalau kalian lihat. Nah, ini cara menafsir ya. Semua perlengkapan itu sebenarnya perlengkapan untuk bertahan. Coba lihat dari semua perlengkapan yang tadi, yang mana untuk menyerang? Satu-satunya untuk menyerang cuma pedang. Benar ya? Baju sirah, ketopong, perisai, semua ini sebenarnya perlengkapan untuk bertahan. Jadi, kita sebenarnya tidak diminta, tanda kutip ya kalau saya pakai istilah, kamu tidak diminta mengalahkan si iblis. Si iblis sudah kalah sama Kristus. Tetapi sembari menunggu Yesus datang, kamu harus bertahan. Makanya perhatikan dalam bahasa Inggris ada 3 kali kata stand firm. Nah, saya tuliskan begini. Jika kita meremehkan musuh rohani kita, kita tidak akan melihat kebutuhan akan perlengkapan senjata Allah dan pergi ke pertempuran tanpa persenjataan. Tanpa senjata dan dengan kekuatan kecil kita, maka kita akan dengan cepat dikalahkan. Nah, istilah bertahan, berdiri dalam bahasa Inggris sebenarnya dipakai istilah stand. Nah, itu muncul di ayat 11. Supaya kamu dapat bertahan, can take your stand. Ayat 13. Tetap berdiri, may able to stand. Lalu ayat 14, jadi berdirilah tegap, stand firm then. Nah, menarik sekali kalau kita perhatikan, it is striking that Paul repeatedly uses the language of standing. This isn't about fighting on our own, but standing by faith in reality of Christ's completed work. Ingat, Yesus sudah menang. Kamu nggak perlu mengalahkan si iblis. Kamu cuma perlu bertahan. Dalam arti apa? Iblisnya sudah kalah kok. Dan kita harus selalu ingat, dia sudah kalah, Kristus sudah menang. So you're standing by faith in reality of Christ's completed work. Nah, memang perjuangannya jadi unik ya. Karena perjuangan itu nanti ditentukan sebenarnya dari akhirnya ya, bahwa siapa yang menang. Teman-teman, coba kita perhatikan. Kalau di bahasa Inggris ada 2 istilah yang dipakai untuk perang. Ada istilah war, ada istilah battle. Ada istilah war, ada istilah battle. Mana yang lebih besar? War atau battle? Battle itu biasanya yang kecil-kecil ya. War itu yang besar. Nah, sekarang begini. Yang biasanya dibilang menang, itu yang dimenangkan itu war-nya. Contoh, Rusia lawan Ukraina. Kalian ikuti nggak di TV ya? Kadang-kadang Rusia menang.
Tapi dia belum menang perang nih. Dia baru menang pertempuran, battle. Kapan tahu itu, ada kota yang orang Ukrainanya menang. Ukraina menang battle. Kadang-kadang Ukraina kalah battle. Lalu kemudian Rusia menang battle, kadang dia kalah battle. Tapi memang kita belum bisa lihat siapa pemenang war-nya. Ya. Nah, menarik sekali dalam sebuah kalimat menghayati hal ini dikatakan begini. Dalam hidup beriman kita, kadang-kadang kan kita masih kalah ya. Ya Tuhan, saya jatuh lagi. Aduh, saya kejebak dengan berbagai hal yang tipu muslihat iblis. Kita mungkin kalah pertempuran, atau kita mungkin kalah sebuah peperangan, battle. Tapi ingat bahwa Kristus sudah memenangkan pertempuran itu. Nah, ini bahasa Inggrisnya begini. We may lose some battles, but remember, God has won the war. Jadi menarik sekali sebenarnya hidup beriman kita ya. Kita nggak disuruh ngalahin iblis karena iblisnya sudah kalah, tapi masih punya kuasa. Kita diminta untuk bertahan. Dan ketika engkau bertahan, kadang-kadang kau masuk dalam radius si iblis berkuasa, kita jatuh. Tetapi kita diingatkan, you may lose some battles, but remember, God has won the war. Jadi teman-teman, disinilah kita ingat ya. Tentu ya, banyak wawasan yang kita dapat malam ini tentang si iblis, tentang setan. Oh, baru tahu ya kak. Tapi yang penting bukan itunya. Kalian harus pentingkan pakai seluruh senjata Allah. Ketika kamu sudah tahu musuhmu, gunakan seluruh senjata Allah ini ya. Perhatikan ada ikat pinggang, baju sirah, kasut, lalu kemudian apalagi itu perisai, lalu ketopong, pedang. Nah, ini kalau dibahas satu-satu sih bisa panjang. Kalian bisa lihat ya, ikat pinggang pada masa itu seperti apa. Lalu kemudian saya cepat aja ya, karena nanti kalau mau slide-nya saya bisa kasih. Baju sirah seperti apa. Dan ini semua sekali lagi kayak hal-hal untuk bertahan ya. Kasut itu sepatunya ya. Nah, sepatu botnya orang-orang Romawi pada waktu itu. Jadi Paulus menggunakan sesuatu yang mereka pahami. Lihat tentara Romawi yang berbaju sirahkan semuanya. Seperti itulah kamu harus siap dalam dunia ini. Nanti ada perisai. Perisai itu yang ini ya, bagian depan itu perisai lonjong melindungi seluruh tubuh. Nah, biasanya itu dicelupkan ke dalam air sehingga kalau musuh panah api langsung kena itu pss, gitu ya. Makanya untuk melindungi dari panah api si jahat. Lalu kemudian ketopong. Nah, ini ketopong juga dikatakan keselamatan. Bayangkan ya, kalau orang diserang, paling gampang serang kepalanya, mati deh semua ya. Ketika kepalanya dilukai. Dan pedang. Nah, hanya ini bagian dari perlengkapan tersebut yang dipakai untuk menyerang dan untuk melindungi diri. Nah, menarik juga ya, bahwa ternyata memang kita nggak diminta untuk menyerang begitu ya. Dalam arti Kristus sudah menang kok. Kita cukup bertahan, kira-kira seperti itu. Nah, bagian ini ditutup dengan apa? Doa. Memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata Allah bukanlah hal mekanis. Namun ini adalah ekspresi dari kita bergantung kepada Allah. Perhatikan kalimatnya. Kenakanlah. Semua yang dikenakan tadi itu Tuhan yang kasih. Keselamatan, iman. Jadi sebenarnya waktu kita mengenakan itu semua, itu ekspresi apa? Kita sungguh-sungguh bergantung kepada Allah. Dan doa inilah yang sebenarnya juga jadi rohnya dari sebuah peperangan rohani. Makanya Paulus bilang apa? Berdoa. Dalam doamu itu. Jadi kalau kita perhatikan ini semua menjadi lengkap ya. Nah, coba kita lihat ya. Ini secara kesimpulan. Ikat pinggang, baju sirah, kasut, perisai, ketopong, pedang roh. Jadi teman-teman, kamu tahu musuhmu mengerikan. Tapi kamu tahu dia sudah kalah. Tapi dia masih ada di tempat di mana kamu juga Tuhan hadirkan, yaitu dalam dunia ini. Karena itu kita harus selalu pakai semua ini.
siap sedia. Dan sebagai pribadi, sebagai umat Allah, yang harus kita lakukan apa? Menghadapi tipu muslihat si jahat dengan berbagai bentuknya. Pertama, recognize that attack is coming. It's real, teman-teman. Jangan bilang tidak. Tadi mungkin ceritanya Sarah, ceritanya Michael, ceritanya teman-teman begitu ya. Ngeri-ngeri seperti itu ya. Saya baru bulan lalu ya melihat langsung orang yang kerasukan setan begitu ya. Wah, anaknya kecil ya, mahasiswa kami masih kecil begitu, badannya kecil tapi wah dia kerasukan setan. Dan itu yang megang tuh kemarin ada 8 orang. Wah, itu setengah jam lebih gitu ya. Dan saya melihat betapa mengerikannya memang kuasa si jahat. Memang kalau di daerah-daerah tuh kita masih biasa lihat orang kerasukan begitu ya. Kita layani dalam nama Yesus, keluar kau si jahat. Kita doakan, kita nyanyi. Tapi di dunia yang modern pun, jangan pikir si iblis tidak ada, nggak ada yang kerasukan. Tapi jangan-jangan orang kerasukan materialisme, orang kerasukan egoisme, orang kerasukan pornografi. Jadi ini cara-cara dia menipu. So we need to realize, we need to recognize that attack is coming. And the second thing, we need to learn how to put the whole armor which God offers. Karena Tuhan yang kasih, ayo pakai ini semua. Dan mari kita stand firm and undismayed, ya. Nah, sebagai penutup, ini slide terakhir saya. Allah telah memberikan kita senjatanya, tetapi adalah tanggung jawab kita untuk memakainya dan menggunakannya dengan keyakinan teguh untuk melawan kuasa si jahat. Nah, Kak Alex berhenti sampai di sini. Kiranya ini boleh menjadi wawasan yang menolong teman-teman untuk kita nanti bisa diskusi lebih jauh tentang kuasa si jahat, tapi jauh lebih indah, kuasa Allah yang mengalahkan semuanya. Amin. Silakan Sarah. Teman-teman, terima kasih banget nih Kak Alex untuk firmannya hari ini. Kayak, oh ternyata iblis sama setan itu berbeda ya. Kira kayak mereka satu gitu, cuman nama-namanya aja beda. Ternyata mereka berbeda gitu. Nah, teman-teman sendiri ada pertanyaan kan mengenai firman yang dibawakan hari ini? Halo, selamat malam. Malam. Iya. Malam kali saya Reski mau tanya ini sih Kak. Jadi beberapa waktu lalu sempat dengar tentang khotbah gitu ya. Terus ada yang bilang katanya kita kalau misalkan dengar firman Tuhan pun juga harus lebih dalam lagi untuk memahaminya, kata gitu. Jangan setengah-setengah atau separuh-separuh gitu. Bahkan juga ada yang bilang jangan sampai kamu melihat orang itu kayak mencuri kemuliaan Allah gitu. Nah, ini dalam artian ini kan kita dengar firman Tuhan secara basically kan berarti kan hal yang benar yang kita lakukan. Maksudnya kita mencari tahu apa sih isi Tuhan untuk yang dia sampaikan ke kita gitu. Karena kita serba terbatas. Tapi satu sisi kita jadi kayak gimana ya caranya untuk kita membedakan antara itu yang baik dan yang jahat itu Kak, ketika misalkan tentang hal ini gitu. Oke. Baik, terima kasih Reski. Saya coba jawab langsung ya. Secara khusus di Alkitab juga Tuhan mengingatkan kita bahwa ada guru-guru palsu. Dan itu sudah diingatkan dari lama, dan itu ada kaitannya. Di balik guru-guru palsu itu ada kuasa si jahat. Siapa sih yang paling tidak senang ketika firman Tuhan diberitakan, kebenaran disampaikan? Ya, adalah si iblis dan pengikut-pengikutnya si setan-setan ini. Nah, karena itulah kita harus mengingat baik-baik bahwa Tuhan sendiri memberikan kepada kita firman-Nya. Tuhan memberikan kepada kita gereja. Makanya saya harus katakan bahwa buat kita yang ada dalam arus gereja, yang punya keyakinan akan Alkitab firman Tuhan, bayangkan kalau hari Minggu yang masuk duluan di proses itu malah Alkitab begitu ya, maka kita harus mendasarkannya pada kitab suci.
Kita harus membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan bagaimana membedakan ini ajaran benar atau salah? Saya pikir ya kita mesti banyak bergaul sama Alkitab, sama firman Tuhan untuk paham apakah itu benar atau tidak. Nah, mungkin begini ya. Saya ingat ada katanya kalau agen-agen FBI di Amerika itu training bulan-bulan pertamanya adalah training membedakan uang asli sama uang palsu. Dolar asli sama dolar palsu. Bagaimana caranya mereka training? Ternyata trainingnya itu bayangkan selama 1 bulan mereka disuruh tiap hari mengamati uang asli. Jadi bayangkan mereka terus mengamati uang asli, disuruh pegang, disuruh cium, diterawang, di apa. Bayangkan setiap hari mereka pegang uang asli. Nanti di bulan kedua diselipkan beberapa uang palsu di antara uang-uang asli yang mereka harus bedakan. Nah, karena sudah terbiasa sekali dengan yang asli, begitu lihat yang palsu, baru lihat ada yang baru pegang, baru nerawang begini, ini palsu. Jadi, kalau kita dekat dengan yang benar, sebenarnya disitulah sebenarnya titik membedakan yang salah seperti apa. Nah, dari mana tahu yang benar? Ya, saya pikir jangan lupa kita punya gereja yang menjunjung tinggi Alkitab. Kita punya tradisi rasuli. Makanya di dalam gereja kita ada namanya pengakuan iman rasuli. Semua pengakuan-pengakuan yang di luar pengakuan iman rasuli itu ditolak oleh gereja dan disebut sebagai bidat. Jadi itu ajaran-ajaran yang sesat. Misalnya, saksi Yehova. Walaupun Yehova pakai Alkitab, jangan pikir mereka saudara. Mereka itu bidat. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui pengakuan iman rasuli. Apa sih inti pengakuan iman rasuli? Sebenarnya cuma 3 hal. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Dan kita percaya bahwa Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Berarti berapa Allah? Bukan 3 Allah. Kita percaya 1 Allah yang menyatakan diri dalam 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh. Nah, kenapa kita menolak si Yehova? Yehova bilang Yesus bukan Allah, Yesus cuma manusia. Langsung kita bilang bidat, walaupun dia pakai Alkitab. Jadi makanya kalau orang bilang, jadi kita mesti pegang yang mana nih kak? Bersyukurlah kita di gereja ada pengakuan iman yang mendasarkan iman ortodoks itu seperti itu. Makanya kalau ada yang bilang Yesus bukan Allah, udahlah, itu nggak sama. Itu sudah. Dan sekarang tuh banyak ajaran aneh-aneh. Ada yang bilang Yesus bukan Allah, nggak ada tuh Allah Tritunggal, Allah tuh cuma 1 sebenarnya. Yesus itu Allah tapi dicipta. Loh, jadi kalau dia Allah yang dicipta, bisa nggak tetap disebut Allah? Kata mereka bisa, cuma dia bukan Allah pencipta, dia Allah yang dicipta. Nah, kita nggak bisa menerima itu karena pengakuan iman rasuli yang kita terima dari para rasul berserta dengan kitab suci menyaksikan bahwa itu hal yang berbeda. Nah, makanya hati-hati ya, ada yang namanya Mormon. Mormon punya kitab lain. Dia juga nggak percaya Yesus adalah Tuhan. Dia bilang Roh Kudus itu hanya kuasa. Jadi Roh Kudus cuma power. Padahal kalau kita mengatakan Roh Kudus adalah pribadi Allah. Nah, jadi bagaimana tahu? Saya pikir gereja harus mendidik jemaatnya memahami pengakuan iman rasuli. Makanya biasanya kalau katekisasi menjelang CD, kita dijelaskan tuh semua pengakuan yang kamu akui. Dan ingat, ada yang di luar itu salah, itu sesat. Nah, itu caranya gereja kita memagari jemaat dengan kebenaran. Mungkin itu penjelasan saya. Oke, terima kasih Kak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Aku deh Kak, kalau misalnya kita tuh punya kuasa nggak sih Kak untuk ngalahin kuasa jahat? Misalnya gini, ada orang yang kita kenal dan dia mungkin kayak disantet gitu. Kita tuh bisa ngalahin itu nggak sih Kak dengan doa yang kita panjatkan ke Tuhan, atau itu ya sebenarnya ya peperangan pribadi orang itu doang gitu? Jadi ya yang harus berperang adalah orang itu sendiri. Nah,
saya harus ingatkan beberapa hal. Pertama, nah ini memang masih debatable di dalam beberapa kalangan Kristen. Tapi saya pribadi dan juga dalam teologi yang saya anut, saya meyakini orang yang sudah terima Yesus tidak bisa dirasuk setan. Dalam arti begini, masa Yesus sudah ada berkuasa di hatimu terus setan masuk lagi? Jadi makanya kalau saya lihat, saya pribadi melihat bahwa orang yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak bisa dirasuk setan. Tapi diganggu bisa. Beda ya. Dirasuk itu tiba-tiba suaranya berubah, lalu kemudian tiba-tiba kayak yang kemarin itu, anak itu ya, suaranya berubah tuh. Jadi suara nenek-nenek gitu ya. Waduh, ngeri lah kami ngelihatnya ya. Terus dia punya tenaga yang sangat kuat. Jadi kalau dirasuk itu, dia tidak jadi dirinya. Nah, kalau orang yang dirasuk, maka dia nggak bisa nyelesain sendiri. Karena kan dia lagi dirasuk. Makanya kalau ada yang kerasukan, biasanya kita layani dan kita mengusir dalam nama Yesus. Kalau roh jahatnya sudah pergi, maka jangan lupa tolong orang itu ngapain? Terima Yesus, supaya nggak balik lagi tuh. Makanya pelayanan seperti itu tuh biasanya memang ada orang-orang yang khusus Tuhan bawa untuk misalnya melakukan pelayanan seperti itu. Tetapi yang kedua, kita punya kuasa sebagai anak-anak Allah yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perhatikan bahwa roh yang ada di dalam diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Itu kalimat yang ada di dalam 1 Yohanes. Nanti kalian cari ayatnya ya. Bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Berarti secara prinsip kita bisa ngusir setan, bisa. Nggak usah panggil pendeta, nggak usah tunggu siapa. Kita bisa ngusir kalau ada orang yang kerasukan. Dan kita juga bisa mengusir ketika kita diganggu. Kalau kita udah terima Yesus kan berarti kita nggak mungkin dirasuk. Maka kita berkata dalam nama Yesus. Berhenti misalnya. Walaupun kadang nggak mudah ya. Karena itu peperangannya saya waktu ingat kemarin itu yang tadi Kak Alex bilang ya. Setengah jam itu ya kita nyanyi doa, ditengking lagi. Udah tenang anaknya, kita tanya lagi, siapa namamu? Karena biasanya begitu ya. Tiba-tiba dia teriak lagi gitu ya. Nah itu akhirnya belum keluar nih, dilayani lagi. Nah nampaknya dia mungkin masih pegang jimat ya. Jadi dia belum sungguh-sungguh terima Yesus. Karena bayangkan dia udah mahasiswa teologi ya. Tapi mungkin dari kampung bawa jimat, waktu kita bilang mau nggak lepaskan itu. Dia masih takut gitu, karena itu kayaknya warisan dari orang tua. Jadi itu terus-terusan gitu ya. Bisa 3 hari sekali balik lagi roh jahatnya. Karena dia tidak buka hatinya terima Yesus. Dia masih main-main sama kuasa kegelapan itu. Dia masih pegang 2 lah kira-kira begitu. Nah jadi itu yang harus kita bedakan. Kalau kalian juga bisa melihat, bisa begini juga. Beberapa orang yang punya gejala seperti kerasukan itu mesti dipastikan juga. Jangan-jangan hanya masalah psikologis. Karena ada orang-orang, kalau kalian juga mengerti menangani orang masalah psikologis, orang yang depresi, yang sangat tertekan gitu, tiba-tiba tuh bisa teriak begitu ya. Saya beberapa kali pimpin retret anak SMA tuh, ada aja tuh yang begitu. Terus ya kalau kita yang biasa melayani, kita akan datang, kita lihat ya. Ini nggak kerasukan ini lagi depresi nih. Biasanya kan ada malam retret itu ya, tiba-tiba siapa yang pulang dari sini mau maafkan orang tuanya. Tiba-tiba ada anak yang teriak, begitu ya. Datanglah gurunya, dirangkul, kita lihat begini. Oh, ini bukan roh jahat ini stres ini di rumah ini. Jadi akhirnya kita ajak ngomong. Nah, kita mesti bisa membedakan. Nah, mungkin yang ketiga, yang terakhir ya. Jangan jadi orang kesetanan ya. Kesetanan itu begini. Ini gereja-gereja tertentu, semua juga setan, ya. Semua setan, selalu setan begitu ya. Jadi akhirnya kayak kesetanan begitu. Karena apa? Misalnya ya, ini di gereja tertentu ajarannya kayak gitu sih. Misalnya pagi-pagi nih datang gereja terus dia ngantuk gitu. Dalam nama Yesus keluar kau roh ngantuk. Ya ampun, yang ngantuk yang lu salahin setan gitu. Kamu yang tadi malam nonton bola, lalu kamu nggak tidur, pagi-pagi kamu bilang roh ngantuk. Jadi itu hati-hati ajaran-ajaran seperti itu yang memisahkan antara saya
Misalnya ada anak yang saya pernah lain, dia bilang, saya sih kudus kak, cuman ada roh kenajisan. Nah itu yang bikin saya pornografi. Terus dalam hati saya tanya, yang harus ikut KKR kamu atau roh kenajisan? Rohnya aja yang ikut, kan kamunya kudus. Nah ini orang-orang yang membeda-bedakan. Nah ini ternyata itu diajarkan di gereja. Gerejanya punya pengajaran model begitu ya, ini roh ini, roh ini. Jadi akhirnya lihat apa, ini setan. Ada kain ulos, setan. Ini setan, makan ini setan. Apa setan loh? Akhirnya lu kok kesetanan banget begitu ya. Nah, hati-hati, jangan semuanya setan, tapi juga jangan, misalnya ya, saya ketemu orang yang dia sudah check up ke dokter, semua dicek, nggak ada masalah. Tapi ternyata ada masalah di dalam dirinya yang mungkin dia punya keterikatan kuasa gelap. Ada tuh yang seperti itu. Jadi bisa muncul dalam berbagai manifestasi. Nah kita juga mesti peka nih. Semua udah dites, semua udah dilakukan, kok dia masih ngerasa sakit? Jangan-jangan ada kuasa iblis. Tapi juga jangan begini, sakit kepala, oh ada setan di dalam kamu, sakit ini setan. Jadi ada orang tuh semuanya setan. Ada lagi yang tidak ada setan. Nah ini kita mesti ada di tengah-tengah nih. Setan ada dengan kuasanya, tapi tidak maha kuasa. Tuhan pasti ada dan sudah mengalahkan kuasa si iblis. Nah mungkin itu rambu-rambunya kali ya Sarah, kalau kita misalnya melihat kasus-kasus. Thank you Kak. Teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Gue Kak buka. Yap. Kak Alex, izin tanya ya Kak ya? Iya Kak. Kak, aku tuh ini Kak, kepikiran gitu ya. Maksudku, menurut Kak Alex, sebenarnya Tuhan itu tuh ini nggak sih Kak, iseng nggak sih Kak? Dia tuh pribadinya. Karena gini ya, tadi yang sesuai dengan Kak Alex bilang ya tadi ya, ya kita ibaratin ada anjing yang galak gitu ya, terus dikasih tali yang 10 meter gitu kan. Padahal pemiliknya atau tuannya itu kan bisa ngasih tali yang 30 cm yang nggak perlu semakin panjang talinya kan semakin resikonya kan besar untuk sekitarnya kan. Misalnya kita ibaratkan sekitarnya adalah anak-anaknya gitu kan. Nah, kenapa Kak? Maksudku pribadi, di satu sisi misalnya sisi tadi Kak Alex bilang setan maksudnya ya iblis ataupun setan ya iblis dan kroni-kroninya ya itu akan dihukum pada saat Tuhan datang gitu kan. Sedangkan kan Tuhan maha hadir. Maha hadir. Maksudku Tuhan itu nunggu apa ya? Sedangkan dia maha hadir, maha segalanya. Terus dia juga punya kuasa untuk memperpendek talinya tadi kan. Terus sebenarnya dia tuh nunggu apa ya? Apa dia tanda petik iseng kayak ayo dilihat dulu dia, observasi dulu nih siapa yang gigit nih, gitu kan? Atau gimana? Itu sih Kak, menurut aku kepikiran hal itu sih. Thank you. Semua orang yang berpikir mendalam akan berpikir hal yang sama. Tapi memang begini ya. Ya, saya ambil ini bukan saya nggak mau jawab ya, tapi kita mesti mulai dari menjawab bahwa jalanku bukan jalanmu, itu kata Tuhan. Caraku bukan caramu, rancanganku bukan rancanganmu. Jadi sebenarnya yang paling pertama dan terutama, kita mesti yakin dulu Tuhan gak iseng. Kalau dia Bapa kita, dia tahu yang baik gak buat kita? Tahu sih. Papanya Haska pasti papa yang baik lah ya. Waktu kamu masih kecil, tahu sih gunting itu membahayakan. Tapi kan di rumah tetap ada gunting. Nggak semua gunting itu ditiadakan. Jadi sebenarnya kita mesti percayanya kepada kebaikan Allahnya dulu. Bahwa Allah yang baik sehingga apapun yang dia izinkan, walaupun nggak masuk akal kita, kenapa sih mesti ngelewatin begini? Kalau bisa langsung ke C, kenapa mesti lewat D, E, F, baru C lagi gitu. Nah, jadi kita mesti base our faith on God's faithfulness and God's goodness. Nah, dari situlah baru kemudian kita berpikir lebih jauh. Adakah hal-hal yang Tuhan maksudkan dengan ini semua? Nah, ada banyak ayat sebenarnya ya. Saya kasih beberapa ya. Coba misalnya, kenapa sih
Kalau Tuhan adil, Tuhan maha hadir, langsung aja kan selesai semua. Tapi ya nggak enak juga ceritanya ya, nggak bagus gitu ya. Tuhan maunya menolong kita melewati itu dan kita belajar sesuatu. Misalnya kan begini, kenapa Tuhan nggak datang-datang ya? Katanya mau datang. Mana kok nggak datang-datang? Ini bikin si iblis tambah banyak kejahatannya, manusia tambah banyak dosanya. Tapi misalnya coba Haska baca Roma 2 kalau ada Alkitab di situ ya. Roma 2 ayat yang keempat misalnya. Boleh tolong bacakan buat kita? Sebentar Pak, Roma 2 ayat 4. Bentar, Gak apa-apa, santai aja. internetnya. Malah freeze. Udah bisa Haska? Tadi freeze. Ya, udah Pak. Sudah. Coba, Ya, halo? bisa tolong bacain lagi? Tadi freeze soalnya. Oke. Maukah engkau, Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi ada aspek-aspek itu yang kadang-kadang kita nggak mikirin ya. Kenapa sih si iblis ini dibiarkan gitu ya? Kenapa sih kayaknya dunia ini... Kan bagus juga begitu bertobat langsung ke surga kan? Nggak sempet jatuh lagi dalam dosa begitu ya. Tapi ya itulah cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Jadi itu yang bisa kita lihat. Contoh lagi yang lain. Misalnya tolong Sarah bacain buat kita. Surat Yakobus. Di Yakobus pasal 1. Coba baca ayat 12. Sampai dengan ayat yang ke-15. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Jadi ini cara pandang kita kalau ada pergumulan hidup, ada hal yang buruk terjadi. Ini dikasih cara pandang oleh Yakobus ya. Yakobus 1 ayat yang ke 12 sampai 15. Ujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, jadi kayak kita dikasih wawasan bahwa ya kalau sebenarnya pengujian dan pencobaan itu untuk membuat kamu makin bertumbuh. Kalau kamu dicobai, jangan bilangin dari Allah, karena Allah nggak mencobai gitu ya. Itu pasti dari si jahat. Tapi itulah cara Allah menumbuhkan kita. Itu karena kita nggak ngerti ya. Kenapa cara Tuhan menumbuhkan kita justru mengizinkan si jahat mencobai kita? Nah, tapi ya kita percayanya apa? Coba lihat ayat 16. Boleh Sarah baca 16 sampai 18. Siapa Allah? Itu yang kita mesti ingat. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Secara sederhana, Yakobus cuma mau bilang, setiap pemberian yang baik, anugerah, itu datangnya dari Bapa segala terang. Jadi jangan ragukan kebaikan Tuhan waktu kamu mengalami hal-hal yang seperti itu. Saya suka bertanya juga ya. Ini pertanyaan-pertanyaan isengnya manusia lah ya. Karena gini loh, kita itu bertanya begitu karena kita sudah lihat cerita jatuh dalam dosanya. Misalnya nanya gini, kenapa sih diciptain pohon? Atau kenapa sih Tuhan ciptain manusia kalau Tuhan tahu manusia bisa jatuh dalam dosa?
Jadi kan kita ngelihatnya, kenapa sih Tuhan iseng banget sih jadi Tuhan gitu? Kenapa nggak langsung ciptakan manusia yang nggak bisa berdosa? Tapi menarik, kalau Tuhan langsung ciptakan manusia yang nggak bisa berdosa, manusia yang tidak pernah punya pilihan, itu bukan manusia yang Tuhan cipta. Tuhan menciptakan robot. Karena yang namanya manusia harus punya pilihan. Nah, ketika dia memilih, nah itu ada satu buku teologi yang bilang begini, itulah hebatnya Tuhan ya. Dia menciptakan makhluk yang bahkan bisa memilih untuk tidak memilih dia. Hebatnya Tuhan. Karena kalau Tuhan menciptakan makhluk yang hanya memilih dia, itu berarti Tuhan ciptakan robot. Manusia bukan makhluk yang bebas. Tuhan ciptakan manusia. Jatuhnya manusia dalam dosa sebenarnya salah satu bukti manusia bebas. Karena dia bisa memilih apa yang Tuhan tidak mau, begitu. Nah, tapi pertanyaan itu sekali lagi saya bilang gini ya, itu kita tanyakan seperti itu karena kita udah jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita coba lihat sisi sebaliknya, kenapa pencipta mobil ciptakan mobil padahal tahu bahwa mobil itu bisa tabrakan, bisa kecelakaan, bisa ada yang mati? Kenapa? Karena penciptanya tahu kalau dipakai dengan benar ini berguna banget nih mobil. Pikirkan sisi itunya. Jadi jangan pikir pencipta mobil ini iseng ya, nyiptain benda yang nanti tahu-tahu gue dalamnya gue bisa celaka, gue bisa mati. Itu kan kita iseng tuh, kita mikirin ini pencipta mobil kayaknya memang mau bunuh kita deh, cuman caranya aja. Lah, kamu tuh teori konspirasimu kebanyakan gitu kali ya. Kadang aku tuh kadang suka mikir, gila ya, gue sampai bisa mikir begitu. Karena kita ngelihatnya setelah jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita berpikir positif, kenapa pencipta mobil tetap ciptakan mobil padahal bisa celaka? Karena penciptanya tahu ini juga bisa tidak celaka. Kalau dipakai ikutin aturan dengan baik, bahkan bisa jadi vehicles yang sangat menolong buat manusia. Nah, jadi coba berpikir seperti itu dengan berdasarkan bahwa penciptanya nggak iseng. Dia punya tujuan yang indah. Dia punya tujuan yang mulia. Kita yang bikin itu jadi hancur. Itu masalahnya di kita. Kira-kira begitu. Oke, thank you, Kak. Oke. Tapi nanti gini ya, Saska ya. Ada hal-hal yang memang buat kita masih misteri. Nah, nanti tanya di surga ya. Kadang-kadang kan kalau orang nanya, kenapa ya Kak Alex tidak? Saya bilang, aduh saya nggak tahu, saya bukan Tuhan. Kalau lu tanya sama Tuhan deh, mau duluan, silakan deh. Gue titip pertanyaan lain. Tapi it's a good thing ya. Bertanya itu bagus. Iya. Masih ada lagi kah? Satu pertanyaan lagi terakhir. Ada lagi? Satu kesempatan? Ada yang mau nanya?